Pukul 2 lewat sedikit. Layar ponsel Ratna menyala di meja samping tempat tidur. Nama mertuanya muncul tanpa tanda tanya. Ia mengangkat sebelum dering kedua. "Ratna, kamu masih bangun, kan?" Suara itu datar, tanpa basa-basi. Ratna duduk, menarik napas. "Ada apa, Bu?" Permintaan itu datang lurus, dingin, dan tergesa. Uang harus dikirim malam itu juga. Alasannya singkat, seolah tak perlu dijelaskan. Ratna belum sempat bertanya. Panggilan ditutup. Beberapa detik kemudian, pesan masuk berisi angka dan nomor rekening. Arman terbangun oleh cahaya ponsel. "Kenapa?" tanyanya setengah sadar. "Ibumu minta uang." "Sekarang," jawab Ratna pelan. Arman tidak bertanya jumlahnya. Ia hanya menoleh ke jam dan berkata, "Ya sudah, kirim saja dulu. Nanti kita pikirkan." Tangannya kembali ke bantal. Ratna tetap duduk, menatap layar. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ini bukan lagi soal membantu, pikirnya singkat. Ini soal diperintah. Ratna bangkit, berjalan ke ruang tengah. Ia membuka aplikasi bank. Saldo berkurang tajam ketika angka itu diketik. Jarinya sempat berhenti di tombol konfirmasi. Dari kamar, suara Arman terdengar. "Sudah belum?" "Sebentar," jawabnya. Nada suaranya datar, seperti menelan sesuatu yang pahit. Transfer berhasil. Notifikasi muncul, lalu hilang. Ponsel kembali bergetar. Pesan singkat dari mertuanya. "Kurang. Masih ada yang belum tertutup." Ratna memejamkan mata sesaat. Ia tidak membalas. Ia hanya meletakkan ponsel di meja, lalu duduk diam, menunggu detik berjalan. Dari kamar, Arman memanggil lagi, kali ini lebih keras. Ratna berdiri, membawa ponsel itu bersamanya. Ia tahu malam ini belum selesai. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, batas yang selama ini tak terlihat, baru saja dilangkahi. Ratna belum sempat berbaring ketika Arman kembali bangun. Ia duduk di tepi kasur, ponsel di tangan, wajahnya tegang. "Ibu nelpon lagi," katanya singkat. "Katanya masih kurang. Minta ditambah sekarang." Nada suaranya bukan bertanya, lebih seperti menyampaikan tugas. Ratna berdiri di dekat pintu kamar. "Tadi sudah aku kirim. Itu di luar yang biasa," jawabnya pelan. Arman menghela napas pendek. "Iya, tapi ini katanya mendesak. Kamu tahu sendiri keluarga aku." Ia menyebut jumlahnya. Angka itu membuat Ratna berhenti bergerak. "Itu bukan jatah bulanan." Ratna menatapnya. "Cuma kali ini." Arman cepat memotong. "Nanti juga diganti." "Masa kamu tega?" Kalimat terakhir diucapkan tanpa marah, justru terlalu tenang, seperti sudah disiapkan. Ratna berjalan ke meja, membuka kembali aplikasi bank. Saldo yang tersisa tidak banyak. Ia menoleh. Arman berdiri di belakangnya, menunggu, tanpa menyentuh, tanpa memaksa secara fisik. "Sekarang, ya," katanya lagi, "biar selesai." Jarinya gemetar tipis saat memasukkan angka. Jumlah itu lebih besar dari yang pernah ia kirim sebelumnya. Di luar kesepakatan yang dulu mereka buat bersama. Ratna menekan konfirmasi. Layar memproses lebih lama dari biasanya. Batas itu tidak hilang. Pikirnya singkat. Ia didorong. Notifikasi masuk. Uang terkirim. Arman mengangguk. Lalu kembali ke tempat tidur tanpa kata terima kasih. Ratna tetap berdiri, ponsel di tangan, menatap angka saldo yang berubah. Pagi belum datang ketika Ratna kembali duduk di ruang tengah. Lampu kecil di sudut ruangan masih menyala, menyisakan bayangan di dinding. Ia membuka buku catatan keuangan yang biasa ia simpan rapi. Angka-angka di sana tiba-tiba terasa asing. Tabungan darurat yang selama ini ia jaga untuk hal tak terduga, kini terlihat rapuh. Arman keluar kamar dengan langkah pelan. "Ibu bilang tunggu kabar," katanya sambil menahan kantuk. Ratna tidak menoleh. "Uangnya sudah masuk." "Syukurlah," jawab Arman singkat. Ia duduk sebentar, lalu berdiri lagi, seolah urusan sudah selesai. Ponsel Ratna kembali menyala. Pesan konfirmasi diteruskan ke grup keluarga. Tidak ada ucapan terima kasih. Hanya balasan singkat. Akhirnya, Ratna menutup layar itu perlahan. Tangannya terasa dingin, bukan karena udara, tapi karena kesadaran yang datang belakangan. Ia membuka aplikasi bank sekali lagi, memastikan tidak ada kesalahan. Saldo tabungan darurat mereka turun jauh,
lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Ratna menghela napas panjang. Di kepalanya, daftar kebutuhan bulan depan mulai berantakan. Tidak ada yang bertanya bagaimana caranya menutup kekurangan itu. Besok kamu bisa atur lagi, kan? Arman berkata dari ambang pintu. Ratna mengangguk tanpa suara. Ia tahu anggukan itu akan dianggap persetujuan. Arman kembali masuk kamar, meninggalkannya sendiri dengan angka-angka yang tidak bisa dibantah. Ratna menutup aplikasi, lalu mematikan ponsel. Ia bersandar di kursi, menatap lantai. Sekali menuruti, akan selalu ada berikutnya. Pikiran itu singkat, tapi berat. Dan pagi nanti, ia tahu, konflik ini tidak akan berhenti di sini. Malam itu, ia sadar, bukan hanya uang yang berpindah. Ada sesuatu yang mulai diambil tanpa izin. Pagi itu belum benar-benar terang ketika ponsel Ratna kembali bergetar. Bukan satu pesan, tapi rentetan notifikasi yang muncul hampir bersamaan. Ia masih duduk di meja makan. Secangkir teh di depannya belum disentuh. Nama-nama di layar itu sama, keluarga suaminya, bergantian, tanpa jeda. Pesan pertama singkat, menanyakan apakah uang sudah diterima. Pesan berikutnya langsung menyusul, menyinggung kebutuhan lain yang belum tertutup. Ada yang menambahkan emotikon senyum, ada yang memakai nada bercanda. Ratna kan kerjaannya bagus. Salah satu pesan berbunyi, masa segitu saja berat? Ratna membaca tanpa membalas. Jarinya berhenti di layar. Dari kamar, Arman keluar sambil merapikan baju. Kenapa banyak banget? Tanyanya sambil melirik ponsel di tangan Ratna. Keluargamu, jawab Ratna pendek. Arman mengangguk kecil. Ya sudah, dibalas saja pelan-pelan. Pesan lain masuk. Kali ini lebih terang-terangan. Permintaan tambahan disebutkan dengan angka. Alasannya sederhana. Ratna dianggap mampu. Tidak ada kata permohonan. Tidak ada penjelasan. Seolah kemampuan Ratna adalah milik bersama. Ratna menggeser ponsel ke meja, menjauh dari jangkauannya sendiri. Kalau bisa dibantu lagi, ya. Suara Arman terdengar ringan, hampir seperti saran. Ratna menatapnya. Tadi malam sudah cukup. Arman mengangkat bahu. Mereka cuma minta. Kamu kan bisa atur. Getaran ponsel tidak berhenti. Ratna berdiri, mematikan suara notifikasi. Dada terasa penuh, tapi wajahnya tetap datar. Di mata mereka, aku bukan lagi bagian keluarga. Pikirnya singkat, aku cuma sumber uang. Pikiran itu datang setelah semua pesan dibaca, bukan sebelumnya. Ratna mengambil tas kerjanya, bersiap pergi. Ponsel ia masukkan tanpa melihat layar lagi. Saat melangkah ke pintu, getaran itu masih terasa di tangannya. Ia tahu, selama ia diam, pesan-pesan itu akan terus datang, menuntut lebih dari yang sudah ia beri. Sore itu Ratna pulang lebih cepat. Rumah terasa sepi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Arman sudah ada di ruang tamu, duduk sambil menatap ponselnya. Ratna meletakkan tas, lalu duduk di seberangnya tanpa basa-basi. Kamu bisa bicara ke ibumu, katanya langsung. Arman mengangkat wajahnya sebentar. Nanti saja, jawabnya singkat. Sekarang lagi banyak urusan. Ratna menahan napas. Pesannya tidak berhenti. Mereka minta lagi. Arman menunduk lagi ke layar. Ya sudah, kamu sabar dulu. Mengalah sedikit. Ratna mendekatkan kursinya. Ini sudah di luar kesepakatan kita. Arman mengusap wajahnya. Terlihat lelah. Aku tahu. Tapi kalau kamu lawan, ributnya panjang. Kamu kan kuat. Kalimat itu diucapkan tanpa nada menyalahkan. Justru seolah memuji. Ponsel Ratna bergetar di atas meja. Ia tidak melihatnya. Aku minta kamu bicara, bukan aku, katanya pelan. Arman terdiam beberapa detik. Ia menghela napas, lalu berkata, nanti aku cari waktu. Tidak ada tanggal, tidak ada janji. Ratna berdiri. Ia berjalan ke dapur, menuang air tanpa meminumnya. Dari ruang tamu, Arman tetap duduk di tempat yang sama. Tidak ada langkah menyusul. Tidak ada pertanyaan lagi. Diamnya lebih menyakitkan, pikir Ratna singkat, karena itu pilihan. Ketika malam turun, tidak ada percakapan lanjutan. Arman masuk kamar lebih dulu. Ratna tinggal di luar, mendengar pintu tertutup perlahan. Saat itu ia tahu, bukan hanya keluarga suaminya yang menekan. Di dalam rumah ini,
Ia mulai berdiri sendirian. Malam itu Ratna baru saja mematikan lampu ketika ponselnya kembali berdering. Nama ibu mertuanya muncul lagi. Ia mengangkat dengan gerakan pelan, seolah ingin menunda suara di seberang. Ratna. Suara itu terdengar lebih keras dari biasanya. Kamu di mana? Ini lagi kumpul keluarga. Tanpa menunggu jawaban, suara lain terdengar samar di latar. Beberapa orang tertawa kecil. Ibu Arman melanjutkan. Ini semua dengar, ya, dari tadi nunggu. Tapi Ratna belum ada kabar. Padahal cuma minta sedikit. Ratna menelan ludah. Bu, tadi sudah saya kirim. Katanya menjaga nada. Ah, itu kan belum seberapa. Balasnya cepat. Arman yang duduk di samping Ratna ikut mendengar. Ia menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. Ratna menggeser ponsel sedikit menjauh. Ibu, kita sudah sepakat jumlahnya, katanya pelan. Di seberang, suara ibu Arman meninggi. Sepakat versi siapa? Masa istri Arman pelit sama keluarga sendiri? Kalimat itu diucapkan dengan sengaja. Jelas, seolah ditujukan untuk pendengar lain di ruangan itu. Ada jeda. Lalu suara perempuan lain menyela singkat, terdengar setuju. Ratna tidak mengenali suaranya, tapi ia tahu maksudnya. Nama Ratna sedang disebut, dinilai, dan diputuskan tanpa kehadirannya. Arman bergerak, seolah ingin mengambil ponsel, tapi berhenti. Nanti saja dibicarakan, katanya pelan ke Ratna. Ratna menatapnya. Ia kembali ke panggilan. Bu, malam ini saya tidak bisa menambah. Ucapnya tegas tapi terkendali. Suara di seberang langsung dingin. Oh begitu. Ya sudah. Biar semua tahu. Panggilan ditutup. Ratna menurunkan ponsel perlahan. Ruangan terasa lebih sempit dari sebelumnya. Bukan uang lagi yang dipertaruhkan. Pikirnya singkat. Tapi namaku di mata mereka. Arman berdiri. Mondar-mandir sebentar. Kamu jangan diambil hati, katanya akhirnya. Ratna tidak menjawab. Ia duduk diam, menatap layar ponsel yang sudah gelap. Ia tahu, setelah ini, ceritanya akan menyebar. Dan sekali nama itu dicap, sulit untuk membersihkannya kembali. Siang itu Ratna sedang menyiapkan makan ketika bel pintu berbunyi keras. Ia tidak menunggu tamu. Arman masih di kamar mandi. Ratna membuka pintu dan mendapati adik Arman berdiri di depan. Tanpa senyum, tanpa basa-basi. Mas ada? Tanyanya sambil melangkah masuk sebelum dipersilakan. Ratna menutup pintu perlahan. Ada. Tapi sebentar lagi keluar. Jawabnya. Adik Arman langsung duduk di sofa. Menaruh ponsel di meja. Aku cuma sebentar. Katanya. Ibu nyuruh ambil uang tunai. Katanya lebih cepat. Ratna berhenti di tengah langkah. Soal apa? Adik Arman menoleh. Menatap Ratna dari ujung kepala sampai kaki. Ya kebutuhan. Kamu kan gajinya paling besar di rumah ini. Nada suaranya ringan, tapi sindirannya jelas. Arman keluar dari kamar mandi. Kaget melihat adiknya sudah ada di ruang tamu. Kamu kesini? Iya. Jawabnya cepat. Sekalian. Biar nggak ribet transfer-transfer lagi. Ia menoleh ke Ratna. Cash saja, ya. Biar kelihatan niatnya. Ratna berdiri kaku. Tidak ada uang tunai sebanyak itu di rumah. Katanya. Adik Arman tersenyum tipis. Ah, masa? Biasanya juga ada. Atau kamu simpan di rekening sendiri? Kalimat itu menggantung. Cukup lama untuk terasa seperti tuduhan. Arman tidak menyela. Ia hanya berdiri di dekat pintu, mendengarkan. Ratna merasakan dadanya mengencang. Ia melangkah mundur satu langkah, menjaga jarak. Ini rumah saya, katanya pelan. Datang dan minta uang seperti ini tidak sopan. Adik Arman berdiri. Aku cuma menyampaikan. Katanya datar. Nanti aku bilang ke ibu. Ia berjalan ke pintu tanpa menunggu jawaban. Pintu tertutup lebih keras dari biasanya. Ratna berdiri di tempat yang sama beberapa detik. Ruang tamu terasa asing. Seperti bukan miliknya lagi. Jika rumah pun bisa dimasuki tuntutan tanpa izin. Pikirnya singkat. Aku tidak punya tempat aman. Malam turun dengan sunyi yang tidak menenangkan. Ratna duduk di meja kerja kecil di sudut rumah. Lampu redup menyisakan lingkar cahaya sempit. Ponsel dan laptop terbuka berdampingan. Dari kamar, suara Arman terdengar samar. Berbicara di telepon. Suaranya rendah dan cepat. Ratna tidak berusaha mendengar. Ia fokus pada layar di depannya.
Ia membuka aplikasi bank, lalu menu yang jarang ia sentuh. Rekening pribadi lama yang dulu dibuat sebelum menikah. Saldo masih ada, tak besar, tapi cukup untuk bernapas. Ratna menyalin angka, menghitung cepat. Tangannya bergerak pasti, tanpa ragu yang berisi. Transfer dilakukan bertahap, rapi, seperti menata ulang sesuatu yang lama berantakan. Arman keluar kamar dan berhenti di ambang pintu. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Sebentar lagi," jawab Ratna tanpa menoleh. Arman mengangguk, lalu berkata ringan, "Besok ibu mungkin nelpon lagi." Ratna hanya mengangguk kecil. Jarinya tetap bergerak. Notifikasi masuk. Dana berpindah. Ratna mencatat tanggal dan jumlahnya di catatan pribadi. Ia menutup aplikasi bersama, menyisakan yang perlu saja. Tidak ada pengumuman. Tidak ada permisi. Ia mengunci layar, lalu menyimpan ponsel di tas kerja. Ini bukan pemberontakan, pikirnya singkat. Ini perlindungan. Arman mendekat, melihat meja yang rapi. "Kamu atur apa?" "Keuangan," jawab Ratna. "Biar jelas." "Ya sudah," kata Arman cepat. "Yang penting jangan bikin ribut." Ratna menatapnya sebentar, lalu kembali berdiri. Ia mematikan lampu meja, berjalan ke dapur, meminum segelas air. Rumah tetap sama, tapi cara ia berdiri di dalamnya berubah. Keputusan itu kecil, diam-diam, tapi mengunci sesuatu yang tak ingin ia serahkan lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak malam-malam panjang ini, Ratna tahu, ada garis yang akhirnya ia pegang sendiri. Pagi itu Ratna baru saja sampai di kantor ketika pesan panjang masuk ke ponselnya. Bukan telepon, bukan suara. Sebuah teks yang rapi, seolah sudah disusun lama. Nama ibu mertuanya tertera di atas, tanpa salam. Ratna membacanya perlahan, dari awal sampai akhir. Isinya jelas, bantuan bulanan harus dinaikkan. Bukan permintaan, tapi keputusan. Jika tidak, Ratna dianggap tidak ingin menjaga silaturahmi. Kalimat terakhir ditutup dengan nada halus, tapi tegas. Seakan-akan pilihan itu sederhana, padahal akibatnya panjang. Ratna menghela napas, lalu mengunci layar. Beberapa menit kemudian, Arman mengirim pesan singkat. "Ibu sudah marah. Kamu bisa turunkan ego sedikit?" Ratna membalas satu kalimat. Ini bukan soal ego. Tidak ada balasan setelah itu. Di sela pekerjaannya, ponsel Ratna bergetar lagi. Pesan lanjutan datang. Kali ini lebih singkat. "Jangan bikin keluarga pecah." Tidak ada nama, tapi ia tahu pengirimnya. Ratna memandang layar beberapa detik lebih lama, lalu meletakkan ponsel terbalik di meja. Rekan kerja lewat, menyapa singkat. Ratna membalas dengan senyum tipis. Dari luar, semuanya terlihat normal. Di dalam, garis batas itu makin ditekan. Hubungan ini sudah diukur dengan angka, pikir Ratna singkat, dan aku yang diminta membayarnya. Saat jam makan siang tiba, Ratna belum menyentuh makanannya. Ia membuka kembali pesan pertama, membaca ulang. Tidak ada ruang tawar. Tidak ada kalimat pengertian. Hanya syarat. Ratna menutup ponsel dengan pelan. Ia tahu, setelah pesan ini, tidak ada jalan kembali ke keadaan semula. Malam itu Ratna pulang lebih lambat dari biasanya. Rumah sudah gelap, hanya lampu dapur menyala. Arman belum tidur. Ia duduk di ruang tamu, televisi menyala tanpa suara. Ratna tidak menyapa. Ia meletakkan tas, mencuci tangan, lalu duduk di meja kerja kecil yang kini terasa akrab. Ia membuka ponsel, masuk ke aplikasi bank. Daftar transfer rutin muncul rapi. Nama-nama yang sudah ia hafal di luar kepala. Ratna tidak membaca ulang. Ia tahu persis apa yang akan ia lakukan. Jarinya bergerak pelan, satu persatu, menonaktifkan semua jadwal. Tidak ada pesan, tidak ada catatan. Hanya tombol yang berubah warna. Arman menoleh. "Kamu ngapain?" "Merapikan," jawab Ratna singkat. Arman bangkit, mendekat beberapa langkah. "Ibu nanya kabar tadi." Ratna tetap menatap layar. "Aku tahu." Notifikasi terakhir muncul, memastikan perubahan tersimpan. Ratna mengunci ponsel dan meletakkannya di laci. Gerakannya tenang, hampir biasa. Ia berdiri, menutup laci itu perlahan, lalu menarik kursi ke tempat semula. Tidak ada getar di tangannya. "Kamu sudah transfer belum?" Arman bertanya lagi, nadanya hati-hati.
Ratna menatapnya. Tidak. Arman terdiam. Ruangan mendadak sunyi. Televisi tetap menyala tanpa suara, seperti sengaja menjadi saksi. Ratna mengambil segelas air, meminumnya sampai habis. Aku memilih berhenti, pikirnya singkat, daripada terus diperas. Keputusan itu tidak terasa heroik. Hanya perlu. Arman membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ratna berjalan ke kamar tanpa menoleh. Di belakangnya, tidak ada langkah menyusul. Dan di luar sana, ia tahu, reaksi akan datang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, tidak ada uang yang bergerak mengikuti tuntutan. Pagi itu ponsel Ratna tidak berhenti bergetar. Ia baru saja duduk di meja makan ketika dering pertama masuk. Disusul pesan bertubi-tubi. Nama yang sama muncul berulang. Ia tidak mengangkat. Ia hanya membalik ponsel, mencoba menyelesaikan sarapan yang terasa hambar. Dari kamar mandi, Arman keluar dengan wajah tegang. Ponselnya menempel di telinga. Suaranya meninggi. Tidak ia tutupi. Iya, aku tahu. Iya, nanti aku bicarakan. Ia menutup panggilan dengan gerakan kasar, lalu menatap Ratna. Ibu marah besar. Ratna tetap duduk. Aku sudah menduga. Kamu kenapa sih keras begini? Arman mendekat. Sekarang semua ke aku. Mereka bilang aku nggak bisa ngatur istri. Nada suaranya menyimpan kesal yang tidak ia arahkan ke sumbernya. Ponsel Arman berdering lagi. Kali ini ia mengangkat di depan Ratna. Aku lagi sama Ratna. Katanya cepat. Ia menoleh, menutup mikrofon dengan telapak tangan. Tolonglah, kamu jelasin ke ibu. Biar reda. Ratna menatapnya. Kamu yang harus jelasin. Jawabnya pelan. Arman menggeleng. Kalau kamu dari awal nurut, nggak akan jadi begini. Kalimat itu jatuh tanpa teriakan, tapi tepat sasaran. Ratna berdiri, mengambil tasnya. Aku tidak akan memperbaiki kemarahan yang bukan aku mulai, katanya singkat. Pesan-pesan masuk semakin kasar. Ada yang menuduh, ada yang menyindir. Ratna tidak membaca semuanya. Ia memasukkan ponsel ke tas dan bersiap pergi. Harga dari keputusan ini memang mahal, pikirnya singkat, dan sekarang mulai ditagih. Saat pintu tertutup di belakangnya, Arman masih berdiri di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Ratna melangkah pergi tanpa menoleh. Ia tahu tekanan ini belum selesai. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan mundur untuk meredakannya lagi. Malam itu Arman pulang lebih larut. Langkahnya terdengar berat saat pintu dibuka. Ratna sedang duduk di ruang makan, membaca berkas kerja yang belum sempat ia sentuh sejak sore. Ia tidak menoleh. Ia tahu Arman akan bicara, cepat atau lambat. Arman meletakkan tas dengan agak keras. Aku habis dari rumah ibu, katanya. Ratna menutup map perlahan. Aku tahu. Ibu kasih pilihan, lanjut Arman, berdiri tak jauh darinya. Kamu bisa mulai transfer lagi, atau, ya, aku dianggap durhaka. Ratna mengangkat wajahnya. Dan kamu datang ke sini untuk apa? Arman terdiam sesaat. Aku cuma minta kamu bantu aku. Sekali ini saja. Biar semuanya tenang. Nada suaranya lebih rendah. Bukan marah, tapi terdesak. Ratna berdiri, menyusun kembali kertas-kertas itu. Tenang versi siapa? Tanyanya. Arman mengusap tengkuknya. Kamu tahu sendiri. Kalau ibu sudah begini, susah. Ratna menatapnya lama. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya kelelahan yang jujur. Kamu mau aku mengalah lagi, kata Ratna akhirnya. Supaya kamu tidak dianggap salah. Arman tidak menjawab. Diamnya cukup. Ratna mengangguk kecil. Itu pilihanmu. Bukan pilihanku. Arman mendekat setengah langkah. Kalau kamu tetap keras, aku di tengah, katanya. Ratna mengambil tasnya dari kursi. Aku sudah lama di tengah, jawabnya pelan. Bedanya, sekarang aku berhenti. Ia berjalan menuju kamar tanpa menunggu reaksi. Aku menunggu keputusanmu, pikir Ratna singkat, tanpa memohon. Di belakangnya, Arman tetap berdiri di tempat yang sama. Untuk pertama kalinya, pilihan itu benar-benar ada di tangannya. Pagi itu Ratna bangun tanpa suara langkah lain di rumah. Lemari Arman setengah kosong. Beberapa pakaian hilang. Begitu juga tas kecilnya. Di meja makan ada secari kertas dengan tulisan singkat. Aku ke rumah ibu dulu. Tidak ada waktu. Tidak ada penjelasan. Ratna membaca kertas itu sekali.
lalu melipatnya rapi. Ia tidak mengejar. Ia tidak menelepon. Ia hanya menyeduh kopi dan duduk sendirian, menatap kursi di seberangnya yang kini kosong. Rumah terasa lebih luas, tapi juga lebih dingin. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ratna pulang kerja dan tidak menemukan siapapun. Tidak ada televisi menyala. Tidak ada percakapan setengah hati. Ia mulai membuka kembali catatan keuangannya, menyusun ulang anggaran, memindahkan beberapa pembayaran otomatis. Semua dilakukan tenang, tanpa tergesa. Setidaknya jelas. Gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Ponselnya jarang berbunyi. Sesekali Arman mengirim pesan singkat. Aku masih di sini. Ratna hanya membaca, tidak membalas. Ia membersihkan rumah, merapikan lemari, membuang kertas-kertas lama yang tidak lagi dibutuhkan. Setiap benda yang dipindahkan terasa seperti keputusan kecil. Malam datang lebih cepat tanpa percakapan. Ratna makan sendiri, lalu duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Tidak ada tuntutan. Tidak ada suara yang memintanya mengalah. Sunyi ini lebih jujur, pikirnya singkat, daripada kebisingan yang memaksa. Beberapa hari berlalu tanpa perubahan. Arman tidak pulang. Ratna mulai terbiasa dengan ritme baru ini. Ia tahu, keheningan ini bukan akhir. Tapi di dalam sunyi yang kaku itu, untuk pertama kalinya, ia bisa bernapas tanpa harus bersiap memberi apapun. Hari kelima Arman pulang tanpa membawa apapun selain tasnya sendiri. Ia masuk pelan, seperti tamu. Ratna sedang duduk di ruang makan. Laptop terbuka, catatan keuangan tersusun rapi. Ia menoleh sebentar, lalu kembali ke layar. Aku sudah bicara, kata Arman akhirnya. Ibu nunggu keputusan kamu. Ratna menutup laptop. Keputusan apa? Kalau kamu mau mulai bantu lagi, Arman menelan ludah. Semua bisa baik-baik saja. Nada suaranya datar, hampir berharap. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Ratna berdiri. Aku tidak akan mulai lagi, katanya tenang. Arman mengerutkan dahi. Kamu serius? Iya. Ratna mengangguk kecil. Aku sudah berhenti. Arman menarik napas panjang. Berarti kamu siap kalau hubungan jadi dingin? Ratna menatapnya lurus. Hubungan ini sudah dingin sejak aku diperas dan kamu diam. Kalimat itu tidak diucapkan keras, tapi cukup untuk menghentikan pembelaan apapun. Mereka berdiri saling berhadapan beberapa detik. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Hanya jarak yang akhirnya terlihat jelas. Arman mengalihkan pandangan lebih dulu. Aku nggak tahu harus bagaimana, katanya pelan. Ratna mengambil tasnya. Aku tahu bagaimana aku harus hidup. Ia berjalan ke kamar, menutup pintu tanpa membanting. Di dalam, Ratna duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang. Tidak semua keluarga pantas dibantu tanpa batas, pikirnya singkat, terutama jika bantuannya berubah jadi tuntutan. Di luar kamar, rumah kembali sunyi. Hubungan itu tidak runtuh dengan suara keras, tapi membeku perlahan. Dan Ratna memilih berdiri di sisi yang stabil, meski harus membayar harga berupa jarak yang tidak lagi bisa ia tutup dengan uang.